Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham, analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa hari ini hari Jumat menutup minggu ini dengan ya lumayan lah walaupun sepi banget marketnya. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik walaupun saham-saham kecil doang yang jalan. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Seperti biasa langsung aja kita akan masuk ke transaksinya. Yang hari ini sepi banget, saya rasa sudah banyak yang mulai liburan ya. Transaksi cuma 8,4 triliun yang biasanya sekitar 11, 12, 13, 10, 15. Sekarang 8,4 ya, mungkin banyak yang merayakan udah mulai liburan lah. Dengan pergerakan asing hari ini net buy cukup besar, totalnya 205,6 miliar. Cuman yang besar di pasar nego, untuk di pasar regulernya masih net sell 71,95 miliar. Dengan saham-saham yang dibeli asing, ada Bank Mandiri 60,1 miliar, lalu MTEK 24,5 miliar, Alfamart 9,8 miliar, Indosat 4 miliar, MNCN 3,7 miliar, MSIN 3,7 miliar, ITMG 3,4 miliar, KLBF 3 miliar, BBYB 2,3 miliar, Excel 1,7 miliar, Avia 700 juta, Sido Muncul 360 juta, Silo 225 juta, dan MAPI 158 juta. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Telkom 60,3 miliar, Astra 42,9 miliar, BBRI 17,4 miliar, SMGR 13,4 miliar, DMMX 8,5 miliar, BBJA 6,9 miliar, Mitratel 4,9 miliar, Gudang Garam 4,7 miliar, Unitraktor 4,6 miliar, BPFI 3,5 miliar, SCMA 3,4 miliar, Bukalapak 2,9 miliar, BSDE 2,1 miliar, Roti 1,3 miliar, dan BYAN atau Bayan 1,2 miliar. Ada Bevin juga 1,1 miliar. Oke, sebelum masuk ke teknikal IHSG, seperti biasa saya ada pengumuman dulu. Untuk cuan-cuan saham tidak menerima titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan titip dana dengan iming-iming return yang besar, itu sudah dipastikan buat cuan-cuan saham. Apalagi untuk minta transfer ya, itu sudah bukan cuan-cuan saham. Karena kemarin saya dapat laporan ada yang kena korban, ada yang melakukan penipuan atas nama cuan-cuan saham. Dan dia itu sebenarnya nggak masuk akal juga sih, masa per hari 50% returnnya, itu gila banget. Yang jelas itu kalau misalkan ada transaksi dengan cuan-cuan saham, misalkan contohnya grup bulanan ya, itu rekeningnya hanya atas nama Adi Kurniawan. Selain itu bisa dipastikan kalau penipuan, jadi waspada. Terus juga saya ingin mengucapkan berhubung besok Natal ya, selamat Natal buat teman-teman Bapak Ibu yang merayakan Natal. Itu aja, dan langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG yang hari ini menguat 0,11% dengan candle yang sebenarnya kalau dilihat kurang bagus, tapi saya rasa anggap hari ini nggak ada lah karena candlenya kecil bang, volumenya kecil 8 miliar doang ya, 8 triliunan, mengecil dibanding sebelumnya. Kita pakai intraday aja, tetap ada sih. Oke. Hari ini ya IHSG naik, tadi totalnya 0,11 miliar ya. 0,11% kok miliar. Dan ya IHSG masih terlihat konsolidasi. Kalau kita lihat sekarang trennya lebih ke sideways dan range-nya terlihat jelas. Ini sudah kita bahas di kemarin, saya bahas kemarin, dan ya IHSG bakalan tetap di sini sampai kapan? Sampai dia breakout atau breakdown. Cukup menarik sebenarnya kalau misalkan kita melihat risk aset yang lain, kayak misalkan contoh kripto, terus juga komoditas, ada minyak dan lain sebagainya, saham-saham di US itu pada rebound dan lain sebagainya. Ada indikasi yang bagus sebenarnya untuk risk aset ini, aset-aset yang high risk ya, dan harapannya sih itu juga bakal nular ke IHSG dan market Indonesia. Cuma untuk sekarang masih belum terlihat. Saya rasa mungkin memang marketnya baru sepi aja ya, jadi pergerakan hari ini kurang oke. Nah itu IHSG juga masih bergerak di range ini.
6530 sampai 6680. Tadi sempat menyentuh tapi gagal breakout dan akhirnya turun lagi. Artinya apa? Kalau misalkan dia tidak bisa bertahan di range ini, ya dia bakalan ke support lagi, which is di 6630. Nah, tinggal dia mantul atau enggak, nanti kita lihat aja seperti itu. Tapi apakah pasti sampai sana? Ya belum pasti juga, karena pasti ada support-support lain. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci ya, ini dalam intraday pun bisa juga. Ini dia bertahan di rebound dari 0,5 dan 0,618 di sini 6551, barangkali dia mau bikin higher low. Yang jelas itu kalau untuk yang jelas dan area yang cukup kuat untuk saat ini adalah sekitar 6530 sampai 6580. Kalau misalkan dia jebol ke bawah ya berarti kurang bagus. Tapi kalau break ke atas bakalan bagus saya rasa. Ini juga dia sebenarnya ada bullish divergence di mana indikator ke atas, sedangkan enggak ya. Ini indikator ke atas, harga ke atas, berarti convergent. Kalau nggak salah di 15 menit yang dia divergent tuh di sini ya, indikator mulai ke atas, sedangkan harganya masih turun terus, mulai sideways, ya sebenarnya ada indikasi reversal sih. Karena kalau yang sering saya lihat ketika suatu pergerakan harga mau reversal tuh kayak gitu, dia trend, pertama kan trend turun, di sini dia masih kuat nih. Nah, semakin lama membentuk pattern reversal. Kayak misalkan contoh di sini ya, kalau saya bilang ini sudah mulai falling wedge, semakin mengecil range-nya. Setelah itu dia membuat divergent, di mana indikator ke atas, harga ke bawah, artinya tren semakin melemah, dan setelah itu sideways dulu. Sideways, entah bikin double bottom, triple bottom, head and shoulder, cup handle, lalu breakout dan reversal. Biasanya kayak gitu, kalau yang saya lihat ya, kalau udah bottoming. Karena memang konsol dulu bagus kok, dengan syarat harus break ke atas. Cuman kalau misalkan yang dead cat bounce biasanya malah langsung mantul doang. Jadi kayak misalkan saya contohin di mana ya? Kayak kita harus kembali ke masa lalu. Mana ya terlihat dead cat bounce? Berarti harus kita cari di downtrend. Nah, misalkan ini. Ini kan dia tanpa konsol ya. Di sini dia turun waktu IHSG crash itu Februari 2020. Market turun terus di sini dia langsung mantul tanpa konsol naik, dan ya setelah dia selesai tarikannya lanjut turun lagi. Itu biasa indikasi dari dead cat bounce. Tapi kalau misalkan turun melandai dulu konsolidasi, nah itu biasa indikasi dari bottoming sebuah harga. Tuh kelihatan juga di sini ya. Dia langsung mantul, di sini engulfing, candle kuat, lalu di sini sempat sideways bentar dan membentuk double bottom. Cuman ini indeks ya, jadi memang merangkum semua pergerakan di dalam, jadi agak acak konsolnya, dan setelah itu dia breakout, pullback, dan baru jalan. Bahkan sempat di retest lagi. Di sini dia retest lagi, di sini dia retest lagi, demand ada, dan akhirnya dia naik. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu indikasi yang bagus kalau sideways dulu atau konsol dulu sebelum naik, karena itu biasanya reversal. Cuman saya nggak pengen memberikan harapan juga. Yang jelas kita lihat aja market ya, karena nggak ada yang tahu. Cuman so far melihat patokan risk aset lain ya, dan juga lihat TA-nya IHSG di mana udah ada divergent tadi, tapi di 15 menit doang itu ada indikasi bottoming. Cuman kalau misalkan dia gagal bottoming ya bisa aja ini malah bearish flag ya. Ini turun, lalu di sini sideways, konsol, terus kalau breakdown dia bakal turun ke sini. Nah, ke target flagnya 6426 seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Kalau misalkan dia break ke atas bagus, tapi kalau misalkan jebol ke bawah jelek. Nah, saya pengen ke time frame daily, candle daily ya. Saya menemukan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, di mana saya melihat ada hidden bullish divergence di sini ya. Ini ketika harga ke atas, sedangkan indikator ke bawah. Ini masih dia kan masih ke bawah. Cuman kalau yang masih di belum golden cross. Nah, yang udah sih si RSI-nya, tapi ini lemah sih karena dia ke samping ya, nggak ke bawah. Harusnya kalau misalkan dia ke bawah hidden bullish dan ada potensi tren bakal berlanjut. Karena harga ke atas, indikator ke bawah itu kan hidden bullish, artinya tren berlanjut. Tren yang mana? Tren yang ini. Nah, ini dia ada indikasi bisa lanjut ke atas seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok, harusnya mulai kelihatan kok akhir bulan. Yang jelas batasi resiko dulu aja. Kalau untuk range kecil di situ tadi 6530 sampai 6580, jebol ke bawah jelek, break ke atas bagus. Dan next target ada di support kuatnya ya di 6480-an. Seperti itu. Semoga aja dikasih nafas dulu sih. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol head and shoulder, baru siap-siap market akan koreksi. Seperti itu. IHSG juga masih bertahan di 550, indikasi yang bagus sebenarnya. Semoga aja nggak PHP ya. Oke, langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang
dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas Telkom yang sebenarnya kalau menurut saya ini blue chip yang apa ya, chartnya masih menarik ya, beberapa masih menarik yang belum gagal konsolnya ya, kayak Pegas itu udah kurang oke. Cuman untuk Big Bang, Telkom itu sebenarnya masih oke. Nah, ini ya salah satu view saya, entah bisa hit atau enggak, semoga aja sih dikasih ya. Oke. Hari ini Telkom turun 1,2%, tapi volumenya kecil banget. Karena memang kalau saya rasa ini tidak di respect lah penurunan hari ini, dan bahkan dia masih berhenti di support. Jadi pergerakan hari ini kurang ada respectnya. Terakhir di sini dia naik ya, dan saya tarik ke Fibo, targetnya di 1,618 itu di 4060. Dia udah hit, sempat konsol lagi, dan saya lihat ada potensi dia membuat sebuah pattern continuation. Ini bisa descending triangle ya, dan dia breaknya ke atas. Breaknya pun volumenya belum begitu oke sih. Tapi kalau misalnya kita lihat ini sebagai pattern continuation, targetnya bisa ke sini, sekitar tiangnya. Nah, itu ke sini. 3,618. Apakah bisa? Saya rasa bisa. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia valid breakout garis warna biru ini. Kenapa garis warna biru ini penting? Karena kalau menurut saya ini penting banget sih. Ini adalah downtrend channelnya Telkom dari tahun 2017. Dia kan dari 2017 sebenarnya Telkom ini downtrend. Tapi kalau kita tarik dari jangka panjang banget, yang misalkan dari dia IPO sempat sideways dulu, baru akhirnya rally. Tapi dari 2017 ini sebenarnya trennya Telkom ini downtrend. Cuman semenjak tahun 2020 November itu Telkom sudah mulai uptrend lagi. Nah, sekarang dia ketemu lagi di downtrend channelnya, dan ini adalah resisten yang sangat kuat. Kenapa? Karena kalau yang saya pelajari ya, tren itu adalah support atau resisten paling kuat. Jadi memang butuh power ekstra untuk nge-break si resist ini. Cuman kalau misalkan bisa break, ya udah opsinya tinggal 2 berarti. Telkom bakalan trennya sideways kalau nggak uptrend. Saya sih berharapnya dia bisa jadi uptrend ya, seperti itu. Itu untuk view bagusnya. Syaratnya kalau misalkan dia mau ke sini tadi targetnya, itu harus break sini dulu. High-nya ini ya 4250. Kalau dia berhasil break 4250, saya rasa bisa ke 4640. Dilihat dari flow-nya masih oke, dia juga sektornya masih oke, katalisnya juga masih oke juga, dan chartnya pun masih oke juga. Tinggal kita lihat aja dia berhasil atau enggak. Untuk batasi resiko saya rasa bisa di 4000. Kalau misalkan dia jebol close di bawah 4000, buat yang view-nya jangka pendek, saya rasa bakalan ada short term reversal karena tidak berhasil breakout dari trend lainnya, seperti itu. Nah, nggak kita lihat lagi, sebenarnya kalau misalkan dari view jelek ya, bisa aja ini si Telkom mau reversal, dia bikin double top, ini top 1, lalu ini calon top 2, itu bisa juga. Tinggal kita lihat aja nanti kira-kira yang mana. Cuman so far saya lihat dia sudah valid breakout dari sini, pattern downtrend koreksinya, dia sudah break dan bertahan di atas. Bahkan dia juga terlihat respect sama downtrend channelnya ya, garis warna biru yang saya buat ini, area 4100-an ini, dia selalu mantul dari sana. Cuman dia perlu tarikan yang kuat sih, seperti itu. Nanti tinggal kita lihat aja untuk si Telkom ini. Yang jelas itu sekarang 4100 support, lalu nextnya ada di 4000. Kita lihat dalamnya Telkom ini masih strong uptrend ya. Dia bertahan di EMA 20, dia bertahan di EMA 50, akumulasi masih bagus, bandar movement, foreign flow-nya juga masih bagus. Dan kalau kita lihat dalamnya hari ini big distribusi. Cuman kalau saya rasa ini tidak berarti karena volumenya kecil banget. Seperti itu, jadi nggak masalah. So far masih oke. Untuk area resist di sini 4190-an sampai 4200. Kalau dia bisa break harusnya sih bagus. Seperti itu. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek Astra. Astra ini cukup menarik areanya sekarang. Saya rasa ini resikonya sangat kecil kalau misalkan teman-teman mau masuk ya. Resiko sangat kecil. Apakah potensi upside masih ada? Sebenarnya masih ada kalau misalkan berhasil ya. Tapi untuk sekarang areanya sangat kecil resikonya. Hari ini Telkom turun Astra turun 0,87%. Sama volumenya kecil juga. Bandar-bandar besarnya baru tidak bergerak ya, karena mungkin baru pada liburan, persiapan besok. Volume sangat kecil, dan si Astra ini udah di area kuatnya lagi ya. Area kuatnya ini 0,618 itu sekitar 5.600. Dia juga sebelumnya pernah kena sini, lalu dia rebound, ini kena lagi dan terlihat ada pantulan lagi. Seperti itu. Nah, kalau by pattern karena dia juga di LQ45 ya, dia bentuk-bentuknya mirip sama chartnya indeks LQ45, kayak baru bikin bullish flag. Cuman kalau ini lebih ke broadening,
spread atas bawahnya besar. Tapi kalau yang saya lihat dia ada potensi bikin double bottom sebenarnya. Ini bottom 1, lalu ini calon bottom 2. Dengan syarat valid kalau dia berhasil break neckline di sini. Nih. 5750. Kalau dia berhasil break 5750, ini high-nya 6050. Kalau dia berhasil break 6050, saya rasa Astra bakalan bagus banget. Tuh. Cuman kalau misalkan dia sampai jebol 5600, apalagi close di bawah 5600 dengan volume besar, lebih baik exit. Nah, area sini kan berarti kan low risk ya, di 5675 ini kalau misalkan kita hitung risk rewardnya sebenarnya cukup menarik. Misalkan pasang stop loss di 5.500 lah, pasang stop loss di 5.500 aja cuma 2,22% ya. Sedangkan untuk rewardnya pertama ke sini 7%. Kalau dia valid double bottom, targetnya bisa ke double bottom mungkin ke sini 12%, dan kalau dia break dari bullish flag, nah targetnya lebih jauh lagi. Cuman ya itu untuk target ke sana itu masih harus dilihat perjalanannya. Tuh, yang penting kalau saya rasa area sekarang risk reward menarik di 5.600, bisa masuk di sana. Kalau teman-teman pengen masuk, keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Kalau kita lihat dalamnya, ini terjadi big distribusi, cuman memang volumenya kecil jadi nggak masalah. Moving average juga sudah dead cross. Kalau kita lihat dari bandar movement-nya sebenarnya masih oke lah. Ini terlihat mirip juga sama chartnya ya. Artinya kuat korelasinya, asingnya pun juga mirip sama chartnya dan masih keluar terus. Kalau misalkan kita lihat intraday-nya, saya kok pengen melihat sesuatu, siapa tahu menemukan divergent ya. Karena yang seperti saya bilang, yang namanya reversal tuh biasanya divergent dulu. Sebenarnya ada sih ini divergentnya ya, di mana harga ke samping, sedangkan indikatornya ke atas, bahkan sudah golden cross. Cuman kalau dia sampai dead cross, ya udah gagal, divergentnya selesai seperti itu. Itu di 1 jam cukup kuat. Kalau di 4 jam juga ini mau menuju golden cross. Ini saya rasa cakep banget kalau misalkan 4 jamnya berhasil golden cross ya. Dia ada bullish divergent, di mana harga ke samping sedangkan indikatornya ke atas. Kalau golden cross saya rasa skenario ke atas bisa terjadi, tapi tetap batasi resiko karena tidak ada yang tidak mungkin di market. Siapa tahu dia bantingan jebol 5.600 lalu turun, nah nggak ada yang tahu juga. Seperti itu. Itu untuk Astra. Lanjut coba kita cek yang ada pergerakan ya. SCMA kemarin udah kita bahas. Bevin juga kemarin udah kita bahas. Kita coba cek yang dijualin asing dulu, yang dibeli asing deh. Mungkin nggak banyak juga yang saya bahas hari ini ya, karena marketnya juga sepi juga. Alfamart udah pernah kita bahas juga ya, MNCN. Nah, coba kita cek MNCN. Yang lama nggak kita bahas, karena kalau menurut saya memang view-nya sudah kurang oke. Tapi nggak tahu nih apakah dia mau ngapain. Oke, ini terakhir view saya MNCN. Sebenarnya sebelumnya udah cukup menarik sebenarnya MNCN itu waktu di sini ya sekitar 935 itu MNCN kalau menurut saya menarik. Kenapa? Karena itu area kuat ya. 935 itu waktu dia kejedot resist di sini lalu turun ke 925 935 itu kan pertemuan ada trend line. Ini ya, kotak warna biru ini kan trend line. Lalu setelah itu ada Fibonacci 0,618. Terus juga dengan area support 900. Tapi sayangnya dia dijebol pada tanggal 16 Desember ini. Dia jebol trend line, jebol Fibonacci, dan volumenya pun besar juga. Sempat pullback, lalu akhirnya dia sudah berhasil lower low. Nah, hari ini dia naik 2,82%. Cuman kalau saya bilang volumenya kecil, jadi saya rasa tidak bisa mewakili ya. Tapi cukup menarik sebenarnya candlenya. Ini saya lupa kalau nggak salah piercing line namanya. Candle reversal juga kalau nggak salah ya. Saya lupa, tapi kalau ada yang tahu mungkin bisa dibenarkan kalau saya salah. Jadi candle apa ini turun lalu bentuknya kayak gini. Bukan engulfing tapi kalau nggak salah. Saya agak lupa. Tapi volumenya kecil. Dia memang udah kena area kuat juga di sekitar 900. Bahkan kemarin turun sampai 880. Lalu hari ini open low dan akhirnya dia naik. Untuk resist sekarang berarti di sini ya 925 ini udah jadi resist karena sebelumnya dia support, jebol dengan volume besar bakal jadi resist. Mungkin bisa aja dia mau pullback untuk turun lebih dalam, bisa. Karena kalau by view sebenarnya ada pattern yang kurang enak untuk si MNCN ini. Dia bisa aja inverted cup handle dengan target ke sini ke sekitar 800 tuh. Cuman kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang lain juga sebenarnya bisa aja dia bikin correction wave ya. Saya belum begitu jago untuk Elliott Wave, cuman kalau nggak salah biasanya sih kayak gini.
Nah, atau saya juga nggak tahu juga ini MNCN LQ45 atau enggak sih, lupa saya. Kalau misalnya LQ45 ya mungkin dia ngikutin indeksnya karena bentuknya baru kayak gini ya. Tuh. Apakah MNCN LQ45? Ntar saya cek sekalian ya. Kalau iya berarti ada potensi yang masih ada harapan lah. Oke, ternyata MNCN ada di LQ45. Itu nggak tahu tahun berapa tadi. Yang jelas yang saya lihat tadi ada di LQ45. Artinya bisa aja dia cuman bikin pattern konsolidasi. Seperti itu. Cuman memang harus batasi resiko ketika dia jebol support dengan volume besar. Ini ya, itu waktu itu juga salah satu plan yang gagal, saya beli dan ya saya cut loss. Sempat TP setengah di sini, beli lagi, jebol. Saya kira bakalan double bottom lalu naik, tapi ternyata enggak. Untuk sekarang ini dia berada di tren koreksinya. Ini saya hapus ya. Garis warna biru ini dia di koreksinya. Bakalan bagus kalau dia berhasil break yang atas, baru bisa naik lagi. Tapi selama dia belum bisa break, ya udah arahnya bakalan turun. Mungkin bisa aja dia naik sampai 935 karena dia kena support ya. Jadi view-nya saya rasa bisa kayak gini. Nih, dia kan udah kena support neckline, ada support klasik, ada support trendline juga. Jadi dia bisa kayak gini. Nah, lalu turun lagi. Cuman turun lagi apakah jebol 900 nggak ada yang tahu. Kalau misalkan dia jebol ya udah valid downtrend. Ya udah valid sih sebenarnya kan ada lower high di sini ya. Di sini dia lower high lalu lower low udah valid downtrend. Tapi kalau misalkan dia kena sini pullback lalu dia turun lagi, tinggal kita lihat dia jebol atau enggak. Kalau nggak jebol bisa aja dia mau reversal bikin double bottom ya. Tapi kalau misalkan dia jebol ya udah bakal lower low lagi seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau sekarang kalau MNCN 900 harusnya supportnya. Kalau teman-teman punya barang masih posisi di atas dan belum cut loss ya, saya rasa kalau misalkan dibawa ke 925 bisa kurangi porsi dulu. Perkara nanti dia breakout bisa dipikir belakangan. Tapi kalau misalkan dia ada indikasi volume menguatnya besar, nah itu bisa di hold. Tapi kalau dia naiknya volume kecil-kecil kayak gini sampai 925 volumenya kecil-kecil, lebih baik exit aja. Karena bisa aja itu pullback untuk turun lebih dalam seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini mulai ada akumulasi. Kemarin juga sebenarnya akumulasinya bagus, bandar volumenya masih bagus juga. Cuman ya memang ya alasan saya untuk membeli masuk dalam suatu saham itu adalah technical analysis. Jadi ya ketika plan gagal saya juga exit. Tuh. Ini juga menuju dead cross, yang penting batasi resiko aja. Untuk MNCN. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Beberapa juga saham-saham kecil-kecil ya. Karena yang biasanya saham-saham kecil kayak gini ketika yang mainin big player atau nggak tahu sih, kalau saya sih nyebutnya big player sama bandar itu beda. Kalau big player ya kadang mainnya kayak gini. Nah ketika udah weekend mereka pakai margin ya lebih baik keluar dulu daripada kena bunga kan. Makanya pada banyak yang ARB. Saya bahas yang cukup menarik aja, yang bahkan bisa untuk dibeli ya. Kalau menurut saya sih ada kita bahas dari CBMF dulu. Oke, hari ini CBMF ARB turun 6,42% dengan volume yang cukup besar. Cuman kalau misalkan dibandingkan dengan volume kemarin belum sebanding, saya rasa untuk si CBMF ini ya masih volume kecil. Dan saya rasa by teknikalnya CBMF ini sangat menarik kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena pertama di sini dia ada symmetrical triangle, dan yang kedua dia ada inverted head and shoulder kiri, head shoulder kanan. Kemarin breakout dengan volume yang besar dan ketika dia turun untuk pullback itu sesuatu yang sangat wajar. Harusnya sih dia bakalan ada pantulan di area 100. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen masuk bisa entry di area 100, cuman ini saham high risk. Jadi ya harus paham lah temponya dengan saham kayak gini ya. 100 harusnya area supportnya dia dan bakal menarik banget kalau dia mantul dari 100. Artinya dia pullback untuk naik lebih tinggi seperti itu. By pattern inverted head and shoulder targetnya ke sini 125 ya. Ini saya pindah dari sini. Ini kan headnya, lalu saya pindah target ke 125. Cuman dari pattern symmetrical triangle-nya targetnya ada ke sini. Ini setinggi ini ya, di awal dia mulai dan ketika breakout atau dia dari start, anggap dari start aja lah biar nggak ketinggian, itu 150. Upside masih oke. Cuman yang jelas ini adalah view potensi bisa hit atau enggak.
Untuk sekarang kalau teman-teman pengen masuk bisa di area dekat-dekat 100. Tapi kalau misalkan 100 jebol dengan volume yang besar, lebih baik cut loss. Karena ya itulah harus batasi resiko. Lihat dalamnya hari ini mulai terjadi normal distribusi. Cuman masih oke kalau menurut saya. Coba kita lihat dari mana ya. Coba dari candle kemarin aja deh. Ini kan hari ini ya. Kita lihat 23. Siapa yang masih punya barang, sama aja sih AZ. Berarti udah keluar ya yang kemarin punya barang. Tinggal kita lihat nanti di 100 di cover atau enggak. Kalau ada pantulan di 100, ada tekanan beli di 100, saya rasa CBMF bakalan menarik untuk besok. Seperti itu. Untuk CBMF, lanjut coba kita cek AGI. Nah, ini juga bagus kalau menurut saya TA-nya si AGI ini. Dia juga habis breakout dari symmetrical triangle yang sangat besar. Hari ini AGI turun 3,18% dengan volume yang cukup besar, membesar juga ya. Dan dia sudah closing di bawah 1700. Cuman saya rasa ini masih dalam toleransi supportnya dia. Karena ini kan dia di close-nya terakhir kan 168, ini berapa close-nya nih? Oh, close-nya 1620 ya. Kita pakai intraday aja deh biar jelas. Nah, ini saya rasa kalau di 1 jam supportnya di sini sih sekitar 1680. Hari ini dia closingnya ada di 1675. Cuman volumenya kalau saya rasa belum sebanding. Memang kemarin AGI ini ada divergent, makanya dia turun dulu. Nah, kalau untuk potensi upside saya rasa masih menarik banget sebenarnya untuk si AGI ini. Karena terakhir dia barusan breakout dari symmetrical triangle-nya ya. Di sini dia membentuk sebuah pattern symmetrical triangle dari tahun 2020. Akhirnya dia breakout kemarin dengan volume yang saya rasa bagus. Dan kalau yang saya lihat ini volume-volume besar dengan akumulasi ini bandarnya masih pada di dalam. Teman-teman bisa ngecek aja broker summary-nya. Silahkan tarik dari sini. Sekitar bulan apa nih? 11 Januari. Nah, nanti tinggal lihat bandarnya sama average-nya mereka di berapa. Setahu saya masih pada di atas sih. Tuh. Jadi saya rasa upside masih sangat bagus. Nah, kalau dari pattern symmetrical triangle juga sama. Ini targetnya dia cukup tinggi juga sebenarnya. Saya kurang paham kalau tarikan symmetrical triangle itu yang mana tuh target ya. Cuman kalau banyak yang bilang tuh seperti ini dari dia start di awalnya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa dibenerin juga dan ditaruh waktu ketika dia breakout. Nah, ini tinggi banget sih sebenarnya 2700 targetnya. Cuman ini potensi juga ya, sama bisa hit atau enggak. Terakhir dia kena sini resist, ini area resist cukup kuat juga di 1800, lalu reject itu suatu yang wajar. Cuman turunnya juga volumenya tidak terlalu besar. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa bertahan di area sekitar 1670 1680 ini, saya rasa dia bisa kembali pullback sampai 1610 lagi di area dia breakout pertama dengan volume besar ya. Itu bakal menarik kalau di 1600 teman-teman bisa beli di sana. Karena upside-nya tinggi kalau menurut saya, seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini netral. Cuman kalau dilihat dari akumulasi ke belakang ini masih cakep banget. Average big player-nya masih pada di atas. Teman-teman yang ngecek sendiri aja, bisa pakai broker summary, OLT masing-masing seperti itu. Tapi jelas ya ini bisa hit bisa enggak juga. Jadi saya rasa batasi resiko di bawah 1600. Kalau dia close di bawah 1600 dengan volume besar lebih baik exit. Seperti itu. Untuk AGI. Lanjut coba kita cek Arto, kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek yang hijau-hijau aja. Beberapa juga saham-saham small cap. Kita bahas yang mana nih? Coba kita bahas apa ya? WSKT lah. Lama banget nggak saya bahas WSKT ini. Karena memang ya saya rasa TA-nya kurang bagus. Dia juga RI-nya banyak yang bilang kurang bagus. Cuma ini saya cuma dengar-dengar aja ya, tapi nggak tahu juga, saya belum pernah menganalisa right issue-nya. Saya cuma cek dari TA-nya dan sekarang dia udah kembali ke support kuatnya lagi di area 720. Hari ini WSKT naik 3,38% dengan volume yang cukup menarik sebenarnya. Oke, cukup menarik, indikasi pertama volumenya bagus. Dia besok ya, right issue-nya hari Senin tanggal 27. Tuh. Saya belum menganalisa tapi, dan saya nggak begitu ahli untuk masalah red issue. Mungkin teman-teman bisa cari di forum-forum lain atau diskusi-diskusi lain untuk red issue-nya WSKT menarik atau enggak. Cuman saya lihat untuk BTA-nya dia sebenarnya memang sudah ada di area yang sangat kuat untuk si WSKT ini. Di sini dia neckline lalu breakout
Sebelumnya dia reversal di sini ya tahun 2020. Lalu di sini dia rebound, di sini juga dia rebound lagi. Jadi suatu yang wajar karena ini adalah area demand. Indikasi kurang bagusnya di sini sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena ada volume buangan yang besar di sini. Kalau teman-teman perhatikan ya, candle ini dengan candle ini, areanya kan sama ya. Itu di range sekitar 950 sampai 820. Nah, candle ini volumenya gede banget. Artinya di sini ada flow masuk. Volume masuk disertai dengan akumulasi. 1 Oktober saya ingat itu. Ini kan 1 Oktober volume besar, akumulasi, dia breakout cup handle juga. Nah, tapi ternyata ketika dia menyentuh sini lagi, si volume besar ini nggak cover, malah dia jebol dengan volume besar. Jadi mungkin ya, kalau bisa kita lihat, kita asumsikan si volume besar ini tidak menjaga harga, atau average-nya tidak dia jaga, tapi dia malah buang barang yang dia ambil di sini. Mungkin dia udah TP-TP di sini juga ketika di atas, lalu ketika, ini kan posisi, misalkan dia tarik sehari gitu ya. Walaupun nggak tahu juga kalau ke belakangnya ternyata dia udah ngumpulin barang dari tahun 2020, tidak ada yang tahu. Atau dia udah kumpulin barang dari sini, nggak ada yang tahu juga. Cuman kalau berdasarkan melihat data mentah ini ya, bisa kita asumsikan seperti itu. Mungkin dia ada TP-TP sebagian di sini, lalu akhirnya turun, kena average-nya dia lagi. Daripada dia jagain harga, atau dia average down, dia lebih mending buang barangnya. Yang terjadi ada candle besar dengan volume yang besar juga. Setelah itu dia turun. Nah, artinya apa? Sekarang area ini bakalan jadi resist 840 ini untuk si WSKT, karena sebelumnya di sana banyak supply. Ini kan buang barang nih di sini. Artinya banyak orang yang nyangkut kan. Maksudnya ada orang yang nampung barang lah dengan posisi loss sekarang. Seperti itu. Cuman kita harus lihat juga apakah di sini barangnya ditampungin atau enggak. Kalau misalkan dia ditampungin, biasanya sih divergent, terus habis itu buat naik, karena artinya penurunan ini tidak didukung oleh market. Nah, kalau kita lihat ada potensi divergent ya untuk si WSKT ini, di mana harga turun sedangkan indikator naik. Bahkan ini di daily ya, yang artinya kalau dia sampai golden cross, saya rasa bakal menarik banget dengan target ke sini 830 memang. Nah, kalau misalkan dia bisa break 830 baru bakal menarik. Melihat potensinya untuk pergerakan jangka pendek ini bisa hit, bisa nggak juga. Saya cuma melihat dari area kuat itu pertama, lalu ada coveran, lalu ada divergent. Cuman memang biasanya kalau baru ada corporate action, TA itu bakalan buyar. Tuh, jadi ya tergantung corporate action-nya. Makanya agak susah juga WSKT, apalagi dia chartnya juga beda sama konstruksi-konstruksi lain ya. Seperti itu. Cuman kalau memang nanti dia valid untuk bullish divergent ya, saya rasa skenario-nya si WSKT bakalan seperti ini kalau dia memang mau reversal. Tuh, ini dia bisa bikin inverted head and shoulder kiri, head, nanti nyentuh ke sana, menyentuh area supply. Biasanya kan turun dulu tuh karena supply banyak, lalu habis itu dia bikin shoulder kanan. Mungkin seperti ini. Nah, bisa hit, bisa nggak juga, tinggal kita lihat nanti. So far menurut saya WSKT selama dia tidak jebol 700 itu bagus. Kenapa? Karena sebelumnya dia juga reversal di sana. Itu area yang di-respect oleh si WSKT. Tapi kalau ternyata dia naik, lalu turun dan jebol 700 dengan volume besar, lebih baik exit. Nah, untuk right issue-nya, nanti tinggal kita lihat aja kira-kira seperti apa ke depannya. Cuman by TA saya rasa ada potensi untuk reversal untuk si WSKT. Karena divergence-nya di daily ini cukup kuat. Tinggal tunggu golden cross sama volume besar aja. Saya rasa ada potensi dia bisa naik sampai ke sini ya, sekitar 830. Tuh, lumayan upside-nya. Kalau misalkan teman-teman nyangkut, mungkin bisa atur porsinya dulu di 830. Tuh, kalau pengen masuk bisa manfaatkan dengan stop loss di bawah 700. Seperti itu. Di dalamnya juga bandar volume belum oke. Sektor konstruksi juga baru ada koreksi. Dia pun juga buy moving average downtrend. Ini juga downtrend. Baru kelihatan bottomingnya doang. Nah, saya pengen masuk ke weekly. Siapa tahu nih kita menemukan sesuatu. Ini ada potensi bullish divergence juga sebenarnya di weekly ya, di mana harga ke samping sedangkan indikatornya ke atas, cuman dia belum golden cross. Kalau dalam seminggu dia menguat golden cross, bakalan menarik banget. Divergence itu semakin kuat time frame, semakin besar time frame semakin kuat. Nah, kalau kita lihat di RSI dia sudah divergence sebenarnya. Ini weekly ya. Jadi cukup kuat sebenarnya. Saya pun tidak pom-pom WSKT. Saya cuma menganalisa, ini konten saya bikin view ya. Kalau teman-teman saya nyuruh beli, itu salah banget. Saya selalu bilang keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Jadi ketika saya menganalisa ini tuh saya tidak mengajak untuk beli ya. Kadang saya bikin view, kadang saya bikin trading plan, kadang saya bikin support resist.
Itu saya cuman menganalisa aja gitu, karena ini juga konten saya. Nah, untuk keputusan jual beli selalu saya ingatkan kembali ke teman-teman sendiri. Jadi resiko itu kembali ke teman-teman sendiri juga. Kalau misalkan rugi juga teman-teman yang tanggung, kalau cuan pun juga teman-teman yang tanggung. Tapi kalau mau bagi-bagi pun saya juga nggak nolak ya. Bisa pakai social bias di deskripsi. Tuh. Jadi itu selalu, karena kemarin ada yang saya dikira pom-pom konstruksi waktu konstruksi koreksi, terus ya itulah nggak pengen saya permasalahkan juga. Yang jelas itu selalu saya ingatkan yang pencet buy sell itu teman-teman sendiri, yang modalnya pun juga modalnya teman-teman sendiri. Jadi saya cuma bikin view, kalau teman-teman setuju, bahkan teman-teman punya view yang sama juga, teman-teman oke dengan view-nya, kalau mau dieksekusi juga silahkan. Kalau view jeleknya gimana mas? Kalau view jeleknya ya ini dead cat bounce, karena di sini kan support ya sebelumnya. Nih, di sini kan dia support area 770, dia mantul, ada demand di sana. Nah, ini jebol dengan volume lumayan. Lalu ini retest untuk turun lebih dalam. Tuh, makanya ada view bagus dan view jelek. Kalau view bagusnya tadi, view jeleknya ini. Jadi teman-teman batasi resiko. Saya rasa ini sih batasi resiko di low hari ini bisa 740, atau kalau pengen agak aman ya 730 lah. Karena dia mantul 2 kali dari 730, artinya di 730 ada yang beli. Kalau misalkan jebol 730 dengan volume besar, artinya yang beli di 730 tidak mau memaintain harganya dan membiarkan jebol, seperti itu. Jadi itulah guna dari batasi resiko. Tentu WSKT. Mungkin itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga waspada karena banyak penipuan investasi. Yang pasti kalau dari cuan-cuan saham, teman-teman bisa memastikan ke kontak DM Instagram @cuan-cuan-saham, seperti itu. Selamat Natal juga buat teman-teman yang merayakan, dan salam cuan.